Shalom, selamat malam. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita beribadah malam hari ini. Kita akan mulaikan dengan mengangkat satu pujian, seringkali terbuai. Seringkali terbuai dalam keindahan dunia, seringkali terlintas dalam pikiran manusia. Kehidupan di dunia ini membawa bahagia sementara saja. Semua itu terjadi hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dia kebahagiaan yang kekal dan abadi. Seringkali terbuai dalam keindahan dunia, seringkali terlintas dalam pikiran manusia. Kehidupan di dunia ini membawa bahagia sementara saja. Semua itu terjadi hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah jalan kebenaran, jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya bahwa hanya ada pada Engkau ada sukacita, ada bahagia. Itulah sebabnya kami datang, kami rindu memuji memuliakan Engkau, bahkan mendengar firman-Mu. Urapi kami supaya lewat pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mulaikan ibadah wanita ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan angkat dulu satu pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya.
singkat, kita yakin ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat dulu satu pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta. supaya firman yang kami dengar boleh memberikan kekuatan dalam hidup kami. Urapi setiap kami yang ada malam ini, biar kuasa-Mu selalu memimpin dan menyertai. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan malam ini, tetap percaya. Amin. Ibu-ibu, biarlah kita memiliki hati yang teguh kepada Tuhan. Kalau tadi kita nyanyikan pujianku tetap setia, ku tetap cinta, kita tetap cinta, setia kepada Tuhan, itu bukti bahwa kita tetap mempercayai Tuhan.
Baiklah, kita akan sama-sama baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anaknya, anak didiknya Timotius. Dan malam hari ini nasihat itu datang kepada kita kaum wanita. Firman-Nya berkata, itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Apa artinya berjerih payah dan berjuang? Berjerih payah dan berjuang ini menegaskan bahwa kita harus tetap percaya, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap memiliki pengharapan, karena memang ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saat kita percaya, disitulah iman kita teruji, ya. Iman kita makin melekat kepada Tuhan. Walaupun mungkin keadaan situasi tidak seperti yang kita inginkan, tapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Dan kalau beberapa waktu lalu, mungkin ada sebagian ibu-ibu yang merayakan juga apa yang namanya Imlek. Memang itu adalah tahun baru, ya. Kita nggak ambil tradisinya tahun baru. Selalu semua merah, ya. Merah itu kalau saya mempercayai itu tanda pengharapan, tanda bahwa ada sukacita, ya. Nggak mungkin orang ke rumah duka pakai baju merah. Tanda sukacita. Nah, kalau kita perhatikan kebiasaan yang terbangun, bahwa di tahun baru ini mereka saling berkunjung, mereka saling berbagi angpau, itu pun warnanya merah. Nah, ketika mereka berbagi, ketika mereka saling berkunjung, saling memaafkan, itu adalah merupakan satu bukti bahwa mereka sudah mengalami banyak hal, banyak pertolongan, ya. Dan kita pun sebagai anak Tuhan, mungkin tahun ini berbeda dari Natal, dari tahun baru kemarin, juga tahun baru Imlek, gak seperti biasanya. Kenapa? Tahun baru Imlek ini, kalau saya dengar di TV, itu baik Menteri Agama, Menteri Pariwisata, itu menegaskan, kalau boleh, itu secara virtual, mengucapkan selamat, ya. Mungkin berbagi juga nggak harus datang, mungkin bisa dikirim. Ya, sekarang kan transfer itu sudah sesuatu yang biasa. Berjual beli aja juga sekarang pakai transfer, kan. Nah, walaupun seperti itu tidak mengurangi sukacita. Nah, biarlah seperti halnya kita masuk di tahun 2021 ini, kita ada di bulan Februari dan juga barengan dengan tahun baru Imlek ini, ya. Biar itu tidak mengurangi sukacita kita semua, tidak mengurangi pengharapan kita semua, bahwa di tahun yang akan datang akan terus ada pengharapan baru, akan terus ada pertolongan, karena janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Walaupun situasi memang gak sama dengan tahun-tahun yang lalu, gak bisa bebas berkunjung, saling berbagi secara langsung. Terus terang, saya kemarin ada yang menelpon teman yang Tuhan bilang, aduh gimana ya, saya sebenarnya mau kasih angpau, tapi gimana ya caranya, no, saudara. Nah, tapi saudaraku, kaum wanita yang dikasih Tuhan, biarlah walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi hati kita tetap bersukacita, tetap secara virtual mungkin saling menyapa, saling
berkunjungnya juga pakai video call dan sebagainya. Karena boleh nggak sih kita ikut-ikutan merayakan Imlek itu sebenarnya kan tahun baru di mana menandakan bahwa mereka rasa syukur, sukacita. Karena matahari mulai nampak, ya, ada pengharapan baru. Nah, saya ambil ini sebagai ilustrasi saja ya. Nah, ucapan selamat. Sementara di dalam Alkitab itu banyak banget ucapan selamat, ucapan berkat. Nah, wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga mau mengucapkan ucapan berkat. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi mari kita tetap berpengharapan, tetap bersukacita, walaupun mungkin tahun-tahun yang kita lewati ini tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Karena kita percaya bahwa ada harapan ke depan. Jangan kita berpikir, wah, ke depan kayaknya madesur nih, masa depan suram, gak tahu mau ngapain. Tidak, ibu-ibu. Sebagai orang percaya, mari kita mau kembali kepada firman. Tetap percaya. Kita tetap bersukacita karena Tuhan. Karena apa? Ketika kita bergembira karena Tuhan, Tuhan berjanji Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Setiap kita pasti punya pengharapan yang baik, yang seturut kehendak Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, kita bergembira, bersukacita karena Tuhan, Tuhan pasti akan sertai, tolong, mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati kaum wanita semua. Nah, kaum wanita dikasih Tuhan, banyak juga kata-kata selamat atau ucapan berkat ini di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bagian C sana dikatakan, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini sering banget kita baca. Selalu setiap pergantian tahun, pergantian bulan, bahkan setiap saat ayat ini selalu dibacakan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap percaya bahwa ke depan itu masih ada banyak harapan. Karena pengharapan kita Yesus, dan Yesus tidak pernah mengecewakan. Dalam Mazmur 103 ayat 4, Tuhan Yesus Allah firman-Nya berjanji kepada kita bahwa Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 4. Tuhan yang kita sembah memahkotai. Mahkota itu adanya di kepala. Berarti Tuhan memberikan, ya, memberkati kita dengan apa? Kasih setia. Kasih setia Tuhan menyertai kita. Baik mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Di segala musim kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan menyertai, memahkotai ibu-ibu kaum wanita kita semua. Kita pegang janji Tuhan untuk bisa tetap percaya, melangkah maju ke depan. Bahkan di dalam Mazmur 103 ini ayat yang ke-5 bagian A, di sana juga dikatakan Dia, yaitu Tuhan, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jangan bosan memperkatakan Allah itu baik, Tuhan Yesus baik. Karena apa yang kita perkatakan itu akan kita alami. Janji Tuhan yang sudah berkata, Dia memuaskan. Namanya memuaskan itu full, ya, powerful. Kebaikan Tuhan akan diberikan kepada kita. Jadi kalau saya ulangi di dalam Mazmur 103 ayat 5 bagian A, Dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan nyata, terjadi setiap hari, setiap waktu. Powerful, kebaikan yang penuh Tuhan berikan kepada kita semua kaum wanita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lanjut di dalam Filipi 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukan hanya ucapan selamat, berkat jasmani, rohani, pemeliharaan Tuhan di tahun-tahun yang mendatang,
Tetapi saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui pikiran kita, itulah yang akan memelihara hidup saudara dan saya, keluarga kita, rumah tangga kita. Sebab itu, sebagai wanitanya Tuhan, mari kita mau pandang ke depan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada rencana Allah, rancangannya yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Tetap semangat menjalani hari esok yang penuh harapan, karena hari esok kita ada di tangan Allah. Dan Allah kita itu Allah yang perkasa, saudara. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang, bukan ditentukan oleh manusia. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Yesaya 45 ayat 5 bagian A dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku, tak ada Allah. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia menegaskan bahwa Dia satu-satunya Allah yang maha kuasa. Di dunia ini banyak pendiri agama, banyak nabi, banyak orang hebat, tetapi juru selamat hanya satu. Allah yang berkuasa hanya satu, yang sanggup menebus dosa umat manusia hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia di dalam Yesaya 45 ayat 2 berfirman, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ini artinya apa? Masalah tidak akan menghancurkan kita karena ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan berjalan di depan kita. Kita hanya mengikut Tuhan. Sehingga Tuhan yang meratakan gunung masalah, gunung pencobaan, bahkan palang-palang pintu yang menghadang langkah kita, itu Tuhan patahkan. Sehingga kita bisa melangkah maju. Karena apa? Allah menyertai. Yesaya 45 ayat 7 bagian A saja. Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Allah yang kita sembah, Dia menjadikan siang dan malam. Jadi gak perlu ragu, baik di hari siang, di hari malam, di situasi di lembah gelap maupun di tempat yang mulus jalan tuh tak ada masalah. Dia yang menciptakan semua itu. Jadi kita tak perlu takut dan khawatir. Ada Dia yang selalu memegang tangan kita. Bagian B, Yesaya 45 ayat 7 bagian B, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nasib mujur itu Alkitab sering berbicara tentang keberhasilan, ya. Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Daud berhasil karena Tuhan menyertai. Yosua berhasil karena Tuhan menyertai. Bukan karena kekuatannya, tapi karena penyertaan Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan fokus pada kemalangan, hari malam. Di dunia ini, iblis akan selalu menciptakan hari malam, memberi masalah. Tetapi Tuhan membuat kita mujur. Banyak orang merekarkan kejahatan kepada Yusuf, tapi Tuhan merekarkan itu, mengubah itu untuk menjadi kebaikan buat Yusuf. Pun terhadap kita kaum wanita, banyak penghalang mungkin, banyak hal yang iblis memaksa kita ya untuk berhenti berharap, berhenti berdoa karena melihat kenyataan situasi yang terjadi, berita-berita yang kita dengar di hari-hari ini, sehingga iblis mau kita kehilangan rencana ke depan. Tetapi tetap pegang janji Tuhan. Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman, sampai Maranatha. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biar malam hari ini kita semua terus tetap mempercayai Tuhan. Selamat tahun baru Imlek, juga selamat untuk melewati hari-hari kita di pertengahan bulan Februari ini. Saya percaya, kalau kita tetap percaya, kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita semua. Kita akan angkat pujian sebelum kita berdoa. Tuhan selalu menolongmu.
akan senantiasa menjaga, melindungi setiap kami kaum wanita yang ada. Jadikan kami wanita-wanita yang fokus menatap masa depan bersama Tuhan yang penuh harapan. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kaum wanita ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.